Oh, not at all. It's alright. Cuaca memang panas dan melelahkan. Semuanya lelah. Dalam keadaan lelah, terkadang susah untuk mengalah. Dan itu sangat manusiawi. Bullshit. Hei perempuan bercadar, apa yang kau lakukan? Pemuda berbaju kotak-kotak bangkit dengan muka merah. Ia berdiri tepat di samping perempuan bercadar dan membentaknya dengan kasar. Rupanya ia mendengar dan mengerti percakapan mereka berdua. Perempuan bercadar kaget, namun aku tidak bisa menangkap raut kagetnya sebab mukanya tertutup cadar. Yang bisa kutangkap adalah gerakan kepalanya yang terperangah. Kedua matanya sedikit menciut, kulit putih antara dua matanya sedikit mengkerut. Alisnya seperti mau bertemu. Hal aneh hata, ucap perempuan bercadar tergagap. Ia memakai bahasa Pusha, bukan bahasa Amia. Maksudnya bisa dipahami, tapi susunannya janggal. Apakah mungkin karena dirinya terlalu kaget atas bentakan pemuda Mesir itu? Mendengar jawaban seperti itu, si pemuda malah semakin naik pitam. Ia kembali membentak dan memaki-maki secara kasar dengan bahasa Amia. Ya halak baitik, kau telah menghina seluruh orang Mesir yang ada di metro ini. Kau sungguh keterlaluan. Kelihatannya saja bercadar, so alim, tapi sebetulnya kau perempuan. Kau kira kami tidak tahu sopan santun apa? Sengaja kami mengacukan orang Amerika itu untuk sedikit memberi pelajaran. Bukannya kau mendukung kami, kau malah mempersilahkan bule itu duduk. Dan seolah paling baik, kau sok jadi pahlawan dengan memintakan maaf atas nama kami semua. Kau ini siapa, ha? Aku kaget bukan main. Aku tak mengira Ashraf akan berkata sekasar itu. Kelegaanku berubah jadi kekecewaan mendalam. Meski kau bercadar dan membawa musyaf kemana-mana, nilaimu tak lebih dari seorang umpat lelaki berpakaian abu-abu. Ini sudah keterlaluan. Menuduh seorang perempuan baik-baik sehina tidak bisa dibenarkan. Aku membaca istighfar dan salawat berkali-kali. Aku sangat kecewa pada mereka. Perempuan bercadar itu diam 1000 bahasa. Matanya berkaca-kaca. Bentakan, cacian, tudingan dan umpatan yang ditujukan padanya memang sangat menyakitkan. Aku tak bisa diam. Kucopot topi yang menutupi kopiah putihku, lalu aku mendekati mereka sambil mencopot kacamata hitamku. Ya jamaah, sholli ala nabi, sholli ala nabi, ucapku pada mereka sehalus mungkin. Cara menurunkan amarah orang Mesir adalah dengan mengajak mereka membaca salawat. Entah riwayatnya dulu bagaimana. Di mana-mana, di seluruh Mesir, jika ada orang bertengkar atau marah, cara melerai dan meredamnya pertama-tama adalah dengan mengajak membaca salawat. Sholli ala nabi, artinya bacalah salawat ke atas nabi. Cara ini biasanya sangat manjur. Benar, mendengar ucapanku spontan mereka membaca salawat. Juga para penumpang metro lainnya yang mendengar. Orang Mesir tidak mau dikatakan orang bakhil. Dan tiada yang lebih bakhil dari orang yang mendengar nama Nabi atau diminta bersalawat tapi tidak mau mengucapkan salawat. Begitu penjelasan Syekh Ahmad waktu kutanyakan ihwal cara aneh orang Mesir dalam meredam amarah. Justru jika ada orang sedang marah lantas kita bilang padanya la tahdab, artinya jangan marah, terkadang malah akan membuat ia semakin marah. Lalu aku menjelaskan pada mereka bahwa yang dilakukan perempuan bercadar itu benar. Bukannya menghina orang Mesir, justru sebaliknya. Dan umpatan-umpatan yang ditujukan padanya itu sangat tidak sopan dan tidak bisa dibenarkan. Aku beberkan alasan-alasan kemanusiaan. Mereka bukannya sadar, tapi kembali naik pitam. Si pemuda marah dan mencela diriku dengan sengit. Juga si bapak berpakaian abu-abu. Sementara Ashraf bilang, orang Indonesia, sudahlah, kau jangan ikut campur urusan kami. Aku kembali mengajak mereka membaca salawat. Aku nyaris kehabisan akal. Akhirnya aku sitir beberapa hadis Nabi untuk menyadarkan mereka. Tapi orang Mesir seringkali muncul besar kepalanya dan merasa paling menang sendiri. Pemuda Mesir malah menukar sengak. Orang Indonesia, kau tahu apa sok mengajari kami tentang Islam, ha? Belajar bahasa Arab saja baru kemarin sore. Juz amma entah hafal entah tidak. So pintar kamu. Sudah, kau diam saja. Belajar baik-baik selama di sini dan jangan ikut campur urusan kami. Aku diam sesaat sambil berpikir, bagaimana cara menghadapi anak turun Fir'aun yang sombong dan keras kepala ini. Aku melirik Ashraf. Mata kami bertatapan.
Aku berharap dia berlaku adil. Dia telah berkenalan denganku tadi. Kami pernah akrab meskipun cuma sesaat. Kupandangi dia dengan bahasa mata mencela. Ashraf menundukkan kepalanya lalu berkata, "Kapten, kau tidak boleh berkata seperti itu. Orang Indonesia ini sudah menyelesaikan lisensnya di Al-Azhar. Sekarang dia sedang menempuh program magisternya. Walau bagaimanapun, dia seorang Asy'ari. Kau tidak boleh mengecilkan dia. Dia hafal Al-Quran. Dia murid Syekh Utsman Abdul Fattah yang terkenal itu." Pembelaan Ashraf ini sangat berarti bagiku. Pemuda berbaju kotak-kotak itu melirik kepadaku lalu menunduk. Mungkin dia malu telah berlaku tidak sopan kepadaku. Tetapi lelaki berpakaian abu-abu kelihatannya tidak mau menerima begitu saja. "Dari mana kau tahu? Apa kau teman satu kuliahnya?" tanyanya. Ashraf tergagap. "Tidak, aku tidak teman kuliahnya. Aku tahu saat berkenalan dengannya tadi." "Kau terlalu mudah percaya. Bisa saja dia berbohong. Program magister di Al-Azhar tidak mudah. Jadi murid Syekh Utsman juga tidak mudah." Lelaki itu mencela Ashraf. Dia lalu berpaling ke arahku dan berkata, "Hei orang Indonesia, kalau kau benar S2 di Al-Azhar, mana kartumu?" Lelaki itu membentak seperti polisi intel. Berurusan dengan orang awam Mesir yang keras kepala memang harus sabar. Tapi jika mereka sudah tersentuh hatinya, mereka akan bersikap ramah dan luar biasa bersahabat. Itulah salah satu keistimewaan watak orang Mesir. Terpaksa ku buka tas cangklongku, kuserahkan dua kartu sekaligus. Kartu S2 Al-Azhar dan kartu keanggotaan Talaki Qiraah Sabah dengan Syekh Utsman. Tidak hanya itu, aku juga menyerahkan selembar tasdik resmi dari universitas. Tasdik yang akan kugunakan untuk memperpanjang visa Sabtu depan. Lelaki setengah baya lalu meneliti dua kartu dan tasdik yang masih grace itu dengan seksama. Ia manggut-manggut, kemudian menyerahkannya pada pemuda berbaju kotak-kotak yang keras kepala yang ada di sampingnya. "Kebetulan saat ini saya sedang menuju Masjid Abu Bakar As-Siddiq untuk talaki. Kalau ada yang mau ikut menjumpai Syekh Utsman, boleh menyertai saya," ujarku tenang penuh kemenangan. Kulihat wajah mereka tidak sepitan tadi, sudah lebih mencair. Bahkan ada gurau rasa malu pada wajah mereka. Jika kebenaran ada di depan mata, orang Mesir mudah luluh hatinya. Maafkan kelancangan kami orang Indonesia, tapi perempuan bercadar itu tidak pantas dibela. Ia telah melakukan tindakan bodoh, kata pemuda Mesir berbaju kotak-kotak sambil menyerahkan kembali dua kartu dan tasdik kepadaku. Aku menghela napas panjang.